Pergilah, aku harus bertahan sampai lantai 6. Masih jauh lantainya. Jadi kayak ada yang ngebisikin dia dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada malam hari ini aku akan membacakan cerita atau karangan yang berada di webtoon. Nah, buat teman-teman yang belum tahu webtoon, jadi webtoon itu aplikasi yang menyediakan cerita-cerita horor berupa kartun. Buat teman-teman yang suka baca, silahkan langsung download aplikasinya di Play Store atau bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa baca melalui web. Jadi teman-teman tinggal buka Chrome aja, habis itu teman-teman ketik webtoon gitu, pasti akan keluar. Lah di sana banyak genre-genre cerita, mulai dari romance, terus komedi, horor dan lain sebagainya. Lah pada saat ini karena konten aku berbau-bau horor, jadi aku akan membacakan cerita kartun atau cerita bergambar tentang horor. Kebetulan ada cerita horor yang terbaru, yang mana judulnya Diari Misteri. Saat ini baru keluar 4 episode, 5 episode sama prolognya. Jadi langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan silahkan tinggalkan like teman-teman jika teman-teman suka video seperti ini. Dan tolong bantu di share ke seluruh sosial media teman-teman dan ke seluruh teman-teman kalian. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Oke, langsung kita masuk ke prolognya ya. Peringatan, komik ini memuat gambar-gambar yang menyeramkan. Wanita hamil, orang tua, dan pembaca dengan penyakit jantung dimohon untuk mempertimbangkan sebelum membaca. Dari peringatannya aja udah ngeri ya. Skor secara perlahan dan nyalakan suara untuk pengalaman yang lebih menyeramkan. Oke, kita nyalakan suaranya. Ini baru prolog teman-teman. Jadi ada seorang laki-laki lagi di padang rumput atau padang ilalang, masih sama. Dia bertanya-tanya kayak, di mana aku? Jadi dia kayak gak tahu lokasi dia berada saat ini di mana. Dia celingak-celinguk kanan kiri. Dan seperti ada orang yang menangis. Ketika dia cari-cari, ternyata ada perempuan yang menangis. Nah, disamperin tuh perempuan itu, si gadis kecil ini disamperin, ditanyain, gadis kecil, kamu kenapa menangis? Si gadis kecil masih saja menangis. Kita lanjutin. Kamu mencari orang tuamu atau kamu tersesat? Ayo aku bantu carikan. Gak jawab, dia cuman, si gadis kecil ini cuman menangis aja. Tiba-tiba dia langsung genggam tangan si laki-laki ini, dan si laki ini ngomong, hei, sebentar, kita mau kemana? Tunggu dulu dong, hei jawab aku, jangan diem aja. Dia tetap gak jawab ya, si gadis kecil ini tetap gak jawab. Jadi kayak
dia itu diajak ke sebuah tempat gitu. Dia nunjuk rumah, dia nunjuk bangunan, dan di sana ada tulisannya Panti Asuhan Harapan Bunda. Terus si laki-laki ini bertanya-tanya, panti asuhan? Hei gadis kecil, ini tempat tinggalmu? Kamu mau aku masuk juga? Si gadis kecil ini nganggukin kepala. Kamu bisa ngomong gak sih? Ya udah, aku anterin kamu ke depan pintu. Ditok-tok sama pemuda ini. Permisi. Krek. Tiba-tiba kayak pintunya terbuka sendiri. Dia sudah masuk. Sebaiknya aku pergi, kata laki-laki ini. Tiba-tiba ada yang menyeret dia masuk ke dalam. Dia teriak. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah itu. Dan pintunya tiba-tiba tertutup. Sial, pintunya tidak bisa dibuka. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan tempat apa ini? Panti asuhan. Kenapa serem begini? Gadis kecil tadi pergi kemana ya? Gadis kecil, kau di mana? Dia nyariin. Hei, kau di mana? Dia kayak ngelihat sesuatu. Ini foto orang tuaku kan? Kenapa terpajang di sini? Jadi dia ngelihat ada foto orang tuanya, ada foto ayah dan ibunya yang lagi gendong bayi. Dan foto siapa ini yang tercabik? Oh, jadi dia kayak pernah bertanya-tanya, ini foto siapa yang tercabik? Jadi fotonya itu ada kayak goresan atau sobekan. Tiba-tiba ada yang manggil namanya. Seta. Itu. Gadis kecil, kaukah itu? Jadi dia ngiranya si gadis kecil itu yang manggil namanya. Tapi kalau si gadis kecil itu tahu namanya, aneh gak sih? Gadis kecil itu kira-kira kemana ya? Gumam Seta. Tadi dia lari ke sini kan? Ada yang lari. Ini ujung dari lorong ini, dia pasti lari ke sini. Cekrek. Dia buka pintu, dia nyariin. Benda apa itu? Ternyata ada boneka yang ngegantung. Bonekanya serem anjir. Boneka. Tempat apa ini sebenarnya? Ini nggak normal. Aku harus cepat-cepat keluar dari sini. Tiba-tiba ada yang nangis lagi. Suara tangisan lagi. Kenapa suara tangisannya semakin kencang? Kalian ini kenapa? Jawablah. Seta. Ada yang manggil namanya. Tiba-tiba ada yang megang tangannya. Dia kaget. Seta. Akhirnya kita bertemu. Gitu ya. Seta. Mimpi itu lagi. Mimpi yang terulang setiap malam. Jadi dia barusan itu dia lagi mimpi. Nah, kita lanjut. Ada apa ini sebenarnya? Episode 00 prolog. Kita baru masuk ke prolognya teman-teman. Kita lanjutin. Sial, gara-gara mimpi yang terus berulang seperti itu, aku jadi gak bisa tidur. Novel romansaku harus segera liris. Obat tidur pun sudah tidak mempan untuk insomniaku. Berantakan. Padahal menjadi penulis adalah impianku, tapi aku malah jadi tidak bisa menulis. Kalau seperti ini terus, bisa kacau hidupku.
itu baru selesai satu bab. Jadi dia ngangkat telepon ya. Apa? Baru satu bab, kata si penelpon. Maaf Ndri, buset, bentar lagi novel lu udah mau tayang dan lu baru selesai satu bab. Ah kacau nih, kok lu jadi begini sih Set? Padahal dulu lu semangat biar novel lu bisa terbit. Lah pas mau terbit malah liat gini. Perjuangin dong Set. Udah sejauh ini juga lu punya masalah. Iya sebenarnya. Halo Set, lu kenapa? Kayak ada sesuatu yang jatuh di atas laptopnya si Seta. Halo, kedengeran nggak? Tolong. Bersambung. Oke, kita lanjut ke episode kedua. Kita lanjut ke episode kedua. Jadi ini di terminal bus. Si Seta lagi mau pergi dan dia naik bus. Akhirnya Seta masuk ke dalam bus. Lalu dia mencari tempat duduk dan akhirnya dia nemuin tempat duduk. Permisi. Ya silahkan. Wah, jadi dia ngantuk. Tuk tuk tuk. Iya kenapa kek? Nak, bawa air minum nggak? Saya kehausan. Air minum saya habis. Kalau boleh masukin ke botol aqua ini aja. Ada kek, sebentar saya ambil dulu di tas. Makasih ya nak. Akhirnya diminum sama si kakek. Alhamdulillah akhirnya rasa hausnya hilang. Syukurlah kek. Gimana rasanya bisa lihat hal-hal yang gaib? Wah, aku tidak memiliki kemampuan seperti itu kek. Ya ada kok, kelihatan. Beneran kek? Aku bahkan tidak tahu. Iya, sepertinya begitu. Soalnya kelihatan dari aura kamu. Tapi maaf kalau kakek salah. Soalnya kakek juga dulu bisa melihat makhluk gaib. Tapi semakin tua, kemampuan itu sudah mulai pudar atau mungkin sudah terbiasa. Zaman sekarang, setan sama manusia kadang sama aja, tidak bisa dibedakan. Iya kek, sepertinya kakek keliru. Mana mungkin saya punya kemampuan seperti itu. Oke, kita masuk ke episode 1. Dikasih judul Mata Batin. Sebenarnya dulu waktu kecil aku memang memiliki kemampuan bisa melihat makhluk gaib. Bahkan aku berteman dengan mereka. Aku pikir mereka anak-anak sepertiku, tapi ternyata teman-temanku di SD tidak bisa melihatnya. Mereka pikir aku sudah gila, mengobrol dan tertawa sendirian. Mereka pun mulai menjauhiku. Terkadang aku sakit mendadak karena melihat sosok-sosok menakutkan di sekitarku. Orang tuaku sangat khawatir. Lalu mereka membawaku ke dokter, bahkan ke psikolog. Tapi mereka tidak mengerti apa yang kualami. Pada akhirnya aku dibawa ke dukun. Bermacam dukun pun tidak bisa menutup mata batinku, kecuali Pak Tejo. Katanya dia bukan dukun, tapi dia punya kemampuan untuk menutupnya. Akhirnya aku nggak bisa melihat makhluk gaib lagi dan hidupku berjalan dengan normal. Hanya saja akhir-akhir ini dalam mimpiku selalu muncul gadis kecil yang pernah menjadi temanku dulu. Dia selalu membawaku ke tempat asing dan menyeramkan. Dan selalu terdengar suara-suara tangisan yang memanggil namaku. Seta, Seta. Mimpi itu terus berulang sehingga menyebabkan insomnia berat dan pekerjaanku mulai kacau. Padahal di usiaku yang ke-21 tahun ini, sebentar lagi aku akan menjadi novelis profesional jika aku berhasil menerbitkan novel pertamaku.
Gila aja dikejar-kejar setan sama deadline barengan. Dosa apa aku ini? Jadi si Seta ini pergi ke tempat dimana novelnya akan dipublishkan. Sampai juga aku harus segera ketemu editor. Jadi dia jalan mau bertemu dengan editor. Jadi dia kayak melihat sesuatu. Benar saja, sepertinya mata batinku terbuka lagi. Aku yakin cahaya kelap-kelip dan bayangan putih itu adalah mereka. Aku harus fokus dengan tujuanku. Aku harus berpura-pura tidak melihatnya. Loh, tumben kosong. Dia masuk ke lift dan menuju ke lantai 3. Hah? Tombolnya error ya? Duh, aku kan harus ke lantai 3. Kenapa hanya bisa ke lantai 6 aja? Ini sialan. Si Indri pasti ngomel-ngomel lagi kalau aku telat. Sepertinya liftnya rusak. Kalau begini terpaksa harus berhenti di lantai 6. Dan akhirnya dia nerusin ke lantai 6. Dan tiba-tiba liftnya mati. Dan dia ngerasa kalau di belakangnya ada sesuatu. Bukannya tadi di lift ini gak ada yang masuk selain aku. Jadi dia berusaha untuk abaikan. Tenang Seta. Dia nelen ludah. Selama kamu berpura-pura gak melihatnya, dia tidak akan mengikutimu. Cepatlah sampai. Aku mohon pergilah. Aku harus bertahan sampai lantai 6. Masih jauh lantainya. Jadi kayak ada yang ngebisikin dia dari belakang. Ding. Dan akhirnya dia sampai di lantai 6 dan dia bersyukur akhirnya dia nyampe di lantai 6. Jangan dengar, jangan lihat ke belakang. Ada yang manggil namanya. Liftnya sudah tertutup. Harusnya dia sudah tidak ada kan? Syukurlah sudah gak ada. Jadi dia kayak lihat ke liftnya lagi dan gak ada. Sosok tadi udah gak ada. Sekarang tinggal ternyata hantunya ada di depan dia dan ngucapin selamat datang. Dan si Seta dan kepalanya gelinding. Oke, kita lanjut ke episode yang ketiga. Nah, buat teman-teman, gimana nih? Sebelum kita lanjut, silahkan tulis di kolom komentar apakah kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya atau enggak. Silahkan tulis ya. Aku pengen banget teman-teman kasih pendapat. Atau mungkin teman-teman ada ide-ide menarik untuk konten aku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian.